Cewek ini gak pernah bersyukur. Dia gak mau ada orang lain yang lebih cantik dari dia. Jadi ceritanya dulu waktu kecil, dia suka pakai lipstik. Ayahnya gak melarang sama sekali, bahkan sampai dibeliin lipstik baru. Sampai di sekolah, dia tega bilang ke temennya gak mau temenan lagi sama orang yang jelek. Selama kerja, cewek ini selalu dipuji. Begitu ada orang yang lebih cantik dari dia, cewek ini langsung oplas hidungnya. Awalnya dia dipuji cantik sama temennya, tapi begitu sampai rumah, posisi hidungnya jadi miring. Di saat itu, dia langsung minta uang ke ayahnya untuk operasi lagi. Hasilnya, hidungnya malah jadi kelihatan aneh. Tapi cewek ini masih merasa dirinya paling cantik. Cewek ini merasa kalau dia tuh gendutan. Merasa belum puas, dia hubungi rumah sakit untuk sedot lemak, pakai uang ayahnya. Tapi ternyata selama operasi dia mengalami komplikasi, dan cewek ini gagal diselamatkan. Suatu hari pas cewek ini lagi dandan pakai kamera depan HP-nya, dia nggak sengaja ke foto, tapi hasil fotonya malah foto orang lain. Gak lama orang yang ada di foto itu datang. Dia langsung gandeng cowok itu masuk ke dalam lift, terus pacarnya ditinggalin karena liftnya udah kepenuhan. Tapi cowok ini milih keluar nemenin pacarnya, sama seperti foto yang ada di HP cewek ini. Cewek ini penasaran kok bisa begitu. Dia coba motoin wastafel. Hasil fotonya nunjukin ada lipstick di wastafel, dan bener aja nggak lama ada lipstick yang tertinggal. Ternyata kameranya bisa meramal dalam waktu singkat nih guys. Diam-diam dia motoin cewek itu. Kelihatan kalau cewek itu dimarahin sama atasannya. Terus dia ngubah angka dokumen presentasi cewek itu kan. Alhasil cewek itu dimarahin oleh atasan sama seperti hasil fotonya. Belum puas dia motoin lagi nih, hasil fotonya nunjukin kalau ada cewek yang terjatuh. Nah sorenya kebetulan liftnya tuh rusak. Terus cewek ini ngajak turun tangga bareng kan. Tiba-tiba cewek ini didorong jatuh. Ternyata di dalam foto itu adalah dia. Dan semua kesialan di hari itu akibat dari ulahnya sendiri. Wanita ini punya anak, tapi anaknya beda sama anak normal lainnya. Waktu diajak belanja, anak ini mencuri. Apalagi tengah malam, semua orang udah pada tidur nih kan. Tapi anak ini malah nyuci baju. Padahal udah capek banget ya, harus masih ngejagain anak di jam segitu. Pas sorenya, dia ngajak anaknya jalan-jalan. Terus anak ini minta dibeliin buah. Tapi wanita ini malah nyuruh dia jangan berisik. Alhasil anak ini kabur dan hilang. Mereka sampai nyariin anak itu dan nanya ke orang-orang. Tapi nggak ada yang tahu anak itu pergi kemana. Akhirnya wanita ini nanya ke penjual buah. Rupanya si anak duduk di pinggir jalan sambil megang buah-buahan. Dan ternyata anak itu adalah ibunya sendiri. Jadi ibunya lupa ingatan. Dia masih anggap anaknya masih kecil. Waktu itu dia mencuri es krim sampai nyuciin baju kan. Semua dilakuin untuk nyenengin anaknya. Makanya wanita ini ngerawat ibunya kayak merawat seorang anak kecil. By the way, yang sayang ibunya langsung komen dan like ya. Guys, hati-hati ya, jangan jajan sembarangan, apalagi yang dijual di pinggir jalan. Jadi pria ini jualan sosis pakai daging yang udah busuk. Saat itu ada dua bocil yang mesen kan, tapi tiba-tiba sosisnya tuh jatuh. Pria ini gak mau rugi, dia cuci lagi pakai air bekas, terus dikasihin ke bocil ini. Gak lama si bocil datang sama kakeknya. Si bocil ngeluh sakit perut gara-gara habis makan sosis yang dibeli tadi. Tapi pria ini gak mau ngakuin kalau semuanya gara-gara sosisnya. Parahnya, pria ini ngambil jeruk busuk dari kantongnya supaya dia dapat jeruk gratis dari penjual. Begitu sampai rumah, istrinya bilang kalau badannya tuh bau. Dan jeruk yang diambil tadi semuanya berubah jadi busuk. Pas pria ini lagi nyikat gigi, tiba-tiba dia diserang segerombol lalat. Seketika dia pun dilahap habis sama lalat dan hanya tersisa sepotong daging yang udah busuk. Arwah cowok ini kesel karena ngeliat temennya habis nangis diputusin sama pacarnya. Suatu hari cewek ini diundang reunian. Pada saat itu cewek ini tersesat sampai akhirnya dia ketemu nih sama teman kelasnya. Terus diajakin reunian bareng. Esokannya cewek ini ulang tahun kan, temannya tuh kasih kado dan diajakin jalan-jalan. Sebenarnya temannya ini suka sama cewek ini, tapi cewek ini malah pergi ninggalin dia karena belum bisa move on dari mantannya. Arwah cowok ini jadi kesel karena cewek ini nolak cinta teman kelasnya, padahal teman kelasnya tuh baik banget. Rupanya cewek ini galau karena masih mikirin mantannya. Dan ternyata cowok ini sebenarnya pacar dari cewek ini. Jadi sebelum meninggoy, cowok ini sempat ngelamar pacarnya. Tapi tiba-tiba dia kecelakaan dan meninggoy. Cewek ini sebenarnya bisa ngeliat arwah cowok ini kan, makanya dia belum mau lupain dia. Akhirnya cowok ini mutusin ninggalin cewek ini agar cewek ini bisa lupain dia dan nemuin cowok yang bisa bahagiain cewek ini. Bocil ini punya nenek yang sayang banget. Suatu hari bocil ini pengen makan KFC, si nenek nemenin. Lalu bocil ini minta dibeliin baju, si nenek beliin. Bocil ini pengen dimasakin daging kan, si nenek masakin.
Saking sayangnya, si nenek kadang pelit sama dirinya sendiri. Dia malah makan lauk sisa semalam dan lebih senang ngeliat cucunya makan makanan yang baru. Setelah dewasa, cewek ini jadi kesel nyuruh neneknya jangan nelpon lagi karena dia ngerasa terganggu setiap hari neneknya nelponin nanya kapan pulang. Akhirnya impian nenek terwujud walaupun cucunya pulang cuma sehari. Cewek ini ngeliat tiap tanggal kalender ditulisin sama si nenek kalau habis nelpon cucunya. Ternyata si nenek cuma kangen, pengen ketemu. Tiba waktunya berangkat, cucunya janji tahun depan bakalan pulang nemenin nenek. Tapi si nenek jadi sedih karena dia takut kalau tahun depan masih bisa ketemu cucunya lagi atau enggak. By the way, nenek kalian ada yang gini nggak? Coba tulis aku sayang nenek di komen ya. Cewek ini lagi asik nonton HP-nya. Dia nggak nyadar kalau cowok di depannya tuh lagi mandangin dia. Singkat cerita, cewek ini turun dari kereta dan dia berjalan pulang sendirian. Cewek ini ngerasa ada yang ngikutin dia. Rupanya cowok tadi ikutan turun dan diam-diam dia berjalan di belakang cewek ini. Cewek ini berjalan makin kenceng. Untungnya dia udah nyampe gerbang dan ngerasa aman pas ketemu satpam. Tapi cewek ini nggak tahu kalau cowok tadi rupanya masih ngikutin dia. Bahkan cowok ini udah di depan rumahnya. Pas cewek ini masuk kamar, cowok ini udah di dalam rumah dan nyoba masuk kamar juga. Tapi anehnya dia sama sekali gak nemuin cewek itu. Malahan cowok ini nemuin ada lukisan sama persis dengan dirinya. Seketika cowok ini gak bisa gerak dan langsung menghilang. Gak lama cewek ini keluar sambil bawa lukisan. Ternyata semuanya cuma jebakan. Dia sengaja mancing cowok-cowok untuk ikutin dia supaya dia bisa dapetin mereka untuk dijadikan sebagai lukisan pajangan di rumahnya. Waktu anak ini ulang tahun, orang tuanya ngasih hadiah cincin kawin. Orang tuanya pesen kalau cincin itu sebagai tanda supaya kelak dia ketemu jodoh yang baik. Singkat cerita, cewek ini bawa pacarnya ke rumah, minta izin karena dia tuh mau nikah. Padahal mereka baru pacaran, jadi ibunya nggak setuju karena ibunya ngerasa kalau pacarnya itu bukan orang baik. Tapi cewek ini tetap yakin mau menikah dengannya walaupun ibunya ngelarang. Si ibu jadi kesel, bahkan dia sampai bilang dia nggak akan mengakui anaknya lagi. Singkat cerita, cewek ini jadi nikah kan, dan ternyata kehidupannya tuh kurang bahagia. Cewek ini nggak selera makan setiap masakan dari mertuanya. Bahkan ketika anaknya sakit, suaminya tuh nggak peduli, dan mertuanya juga nggak mau bantu ngurusin anaknya. Cewek ini nyesel udah nikah sama orang yang salah dan nggak berani hubungin ibunya. Waktu berlalu, anaknya ulang tahun. Cewek ini ngasih cincin. Dia berharap suatu hari nanti nasib anaknya nggak akan seperti dirinya. Nah, yang sayang ayah dan ibunya coba buktiin langsung subscribe dan komen ya. Parah banget nih ya bercanda cewek ini. Lagi asik makan, tiba-tiba cewek ini bilang ke temennya, udah gendut jangan makan banyak, babi aja makannya gak rakus. Terus ada temennya nih bagiin undangan nikahan, tapi cewek ini bilang gak mau dateng. Dia malah berharap temennya itu nikah lagi dan ngucapin selamat duluan untuk nikahan selanjutnya. Bahkan dia bilang kalau temennya itu udah tua dan burik, pasti susah dapetin pasangan. Orang-orang di situ tuh udah mulai kesel, tapi cewek ini bilang cuma bercanda doang, jangan baperan. Cewek ini masih belum puas bercanda. Dia metik kelopak bunga, terus dia isengin temennya yang alergi serbuk bunga. Tiba-tiba temennya tuh sesak napas. Bukannya minta maaf, tapi malah julid, ngerasa gak bersalah. Singkat cerita, cewek ini masuk ke lift. Tiba-tiba liftnya bermasalah, dia kejebak di dalamnya nggak bisa keluar. Terus dia minta tolong nih ke temennya kan. Tapi sayangnya udah terlambat karena nggak ada satupun temennya yang percaya lagi dengan cewek ini. Pria ini tiba-tiba datang sambil baca puisi yang isinya ngungkapin perasaannya ke wanita ini. Esokannya dia datang lagi sambil bawa buket bunga mawar. Di situ dia memohon untuk hidup bersamanya. Tiap hari pria ini datang nemuin wanita ini kan, dan tiap hari juga pria ini ngelamarnya. Sampai-sampai wanita ini jadi ngerasa risih. Lalu tiba-tiba pria ini marah-marah nih di toko cincin karena penjaga toko ngelarang pria ini beli cincinnya. Padahal pria ini sebelumnya udah beli cincin itu. Wanita ini datang ngasih tahu pria ini kalau memang dia udah beli cincin itu. Ternyata pria ini adalah seorang kakek. Jadi kakek ini ingatannya udah gak sehat. Saking cintanya ke si nenek, tiap hari si kakek datang nemuin si nenek yang lagi kerja. Karena dia hanya ingat memori masa lalu waktu dia ngelamar si nenek. Walaupun begitu, nenek ini masih sabar dan ikutan bermain dengan perilaku si kakek. By the way, siapa nih yang masih punya kakek dan nenek? Yang sayang mereka coba buktiin dengan komen dan subscribe.
Cewek ini matre banget, dia nyari cowok yang kaya supaya dia bisa dapetin barang-barang mahal. Kalau udah ngerasa puas, dia bakalan putusin, terus cari yang lain. Nah, di hari itu dia dapat parfum baru. Kebetulan dia ketemuan nih sama cowok baru. Terus dia minta uang jajan kan. Awalnya cowoknya nggak mau ngasih, tapi begitu parfum itu disemprot, cowoknya berubah jadi penurut. Dia langsung ngasih kartu ATM dan juga mobilnya. Cewek matre ini masih belum puas. Dia manfaatin parfumnya untuk minta rumah dan cowok itu langsung diputusin. Begitu rumah dan mobil udah dapet, cewek ini nyari lagi cowok yang lebih kaya. Cewek ini nyuruh cowok kaya itu datang ke rumahnya. Sambil dia semprotin parfumnya itu ke seluruh ruangan. Ternyata aroma parfumnya itu bikin cowok-cowok di luar sana pada berlarian datang ke rumah cewek ini. Dan endingnya cewek ini dikerubungi sama cowok-cowok nggak dikenal. Suatu hari guru ini kesel karena salah satu muridnya ada yang gak lulus ujian. Pas disuruh berdiri, cewek ini malah senyum-senyum. Ibu guru malah makin kesel kan. Rupanya cewek ini tuli. Dia sampai ngejelasin pakai bahasa isyarat, tapi tetap aja ibu guru gak ngerti. Gak cuma itu, murid-muridnya di kelas itu pada bandel. Semenjak itu ibu guru gak mau ngajarin mereka lagi. Lalu datang seorang guru baru. Semenjak dia ngajar, dia selalu sabar ngadepin mereka, bahkan ngedukung apa yang mereka sukai. Nah, pas waktu lagi belajar, tiba-tiba aja alat bantu denger cewek ini rusak. Ibu guru langsung ngasih alat bantu denger yang baru. Gak cuma dia aja yang diperhatiin, tapi ibu guru juga ngasih perhatian ke murid lainnya. Singkat cerita, mereka ngasih kejutan ulang tahun untuk gurunya, dan juga sebagai tanda terima kasih karena udah baik ke mereka. Ternyata ibu guru juga belajar bahasa isyarat agar dia bisa ungkapin sayangnya ke mereka dan cewek tuli. Nah, by the way, siapa nih nama guru terbaik kalian di sekolah? Cowok ini pulang ke rumah sambil bawain makanan untuk ayahnya. Tapi ternyata makanan itu hasil dari mencuri. Sampai-sampai pemiliknya tuh datang ke rumah untuk negur mereka sekalian nih bawa bukti rekaman CCTV. Dan ternyata cowok ini udah sering maling makanan mereka. Bukannya minta maaf, tapi si ayah malah ngebela anaknya. Wanita ini jadi kesel kan, dia ngerjain mereka dengan cara mesen makanan paling pedes dan minta cabai yang banyak. Terus makanan yang dipesan itu diantar sampai depan rumahnya. Nah, kebetulan si ayah ada di situ juga. Dia langsung ngambil makanan itu karena dia nggak terima anaknya dikatain maling. Nyampe rumah mereka pun makan sama-sama kan. Sialnya cowok ini jadi sakit perut karena kepedesan. Lalu si ayah datangi rumah si wanita tadi. Dia minta tanggung jawab gara-gara makanannya anaknya sampai masuk rumah sakit. Wanita ini nggak peduli karena dia beralasan mesen makanan pedes untuk dimakan sendiri. Tapi nggak disangka malah dicuri dengan orang yang sama.